Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Nur Setiawan. Dan sekarang kita sudah sampai di bab 14, yang mana pada bab ini kita akan belajar tentang lab setup, atau kita hanya akan mempersiapkan lab atau bab ini. Oke, kita lihat saja materi apa saja yang ada pada lab setup ini, yang mana pada pertama kali kita akan pengenalan dengan topologi yang akan kita buat atau lab yang akan kita gunakan untuk video seterusnya, dan juga kita akan menginstal Debian Server, Ubuntu Desktop, dan juga install Ubuntu Server. Lalu kita akan belajar mengcloning, snapshot, setup topologi, dan juga konfigurasi RAM dan VM. Oke, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dengan topologi yang akan kita gunakan. Nah, ini dia topologi yang akan kita buat, yang mana ini merupakan laptop kita ataupun host OS ya. Jadi kita sebutnya host OS. Kita sudah biasa ya dengan sebutan host OS, yang mana sering saya sebutkan di video-video sebelumnya. Lalu nanti host OS ini akan terhubung dengan router Debian. Jadi host OS ini hanya akan terhubung ke router Debian, yang mana router Debian ini dia menggunakan Debian Server yang akan kita setup nantinya di VirtualBox. Lalu juga router Debian ini akan terkoneksi ke klien Ubuntu ataupun Ubuntu Desktop. Jadi kita akan mempersiapkan juga untuk Ubuntu Desktopnya. Lalu juga router Debian dia akan terkoneksi atau terhubung ke internal network, yang mana internal network ini terdapat dua user. Yang pertama itu ada server Debian, dan juga yang kedua adalah server Ubuntu, yang mana mereka berdua ini berbasis Debian Server dan juga Ubuntu Server. Nah, jadi kita pada topologi kali ini memiliki tiga kriteria ya. Yang pertama itu ada Ubuntu Desktop, yang kedua ada Debian Server, yang ketiga ada Ubuntu Server. Oke, kita akan setup di laptop ini dan sampai bertemu di video selanjutnya. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu install Debian Server. Pertama-tama kita akan setup terlebih dahulu router Debiannya. Kita akan hanya menginstal Debian Server tanpa GUI atau benar-benar CLI. Kita buka VirtualBox-nya, kemudian Tools, klik New. Name-nya di sini saya router Debian ya. RTR script Debian Server. Saya ingin menyimpannya di sini. Kemudian select folder. Bentar. Untuk types-nya yaitu Linux dengan versionnya Debian 64-bit. Kita next. Kemudian ini default saja. Kita next. Kemudian create a virtual hard disk now. Kita create. Kemudian ini FDI, kita next, kemudian create, lalu kita start saja. Nah, di sini sudah ada ya Debiannya sebelumnya. Jika teman-teman belum ada atau kosong, teman-teman bisa ke choose a virtual optical disk file, kemudian klik, kemudian ke add, dan pilih ISO-nya ya Debian. Start saja. Jadi untuk instalasinya kita menggunakan CLI saja tanpa graphical install. Di sini saya ke view, kemudian saya cold mode, kemudian switch. Pilih opsi install, kemudian enter. Nah, di sini pilih bahasanya language. Di sini English saja karena tidak ada Indonesia, kita enter. Kemudian untuk location, karena sepertinya di sini tidak ada Indonesia, kita other saja, kita enter. Kemudian untuk content or region, kita karena Indonesia ada di Asia, kita pilih Asia, enter. Kemudian untuk country, territory or area, kita cari Indonesia-nya. Di sini ada Indonesia, kita enter.
Nah, ini adalah opsi untuk pemilihan default lokal. Kita pilih United States, kita enter. Kemudian configure the keyboard, kita pilih American English. Kita enter. Nah, kita tunggu saja. Lalu untuk hostname-nya saya gunakan nama di VirtualBox-nya, yaitu saya tambahkan di sini router ya, RTR strip Debian. Kemudian pilih continue, kemudian enter. Untuk domain name saya rtrdebian.com. Kita continue. Kemudian untuk root password, di sini saya menggunakan password yang mudah saja, tetapi untuk di lapangan, ketika teman-teman di lapangan nanti, untuk password itu harus rumit ya teman-teman. Di sini karena kita dalam pembelajaran, di sini saya akan yang mudah saja ya seperti biasa. Kita continue. Kemudian di enter password. Enter. Untuk full name for the new user, saya menggunakan router Debian. Kita continue. Kemudian untuk username for your account, sama kita router Debian saja. Kita continue. Choose a password for the new user. Kita juga menggunakan password yang mudah saja karena ini dalam pembelajaran, tetapi dalam lapangan itu passwordnya harus sesulit mungkin ya teman-teman. Kita continue, kemudian di enter password. Enter. Nah, untuk select a city in your time zone, kita pilih Western saja. Kita enter. Kita tunggu. Nah, untuk tuning method kita pilih build use entry this ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita enter. Untuk partition name di sini pilih all files ya teman-teman. All files in one partition. Kita enter. Kita tunggu. Lalu ini terdapat dua partisi yaitu slash dan juga swap ya. Kita finish partition and write change to this. Kita enter. Ini kita partition this, kita write the change to this, kita yes. Kita tunggu. Nah, kita di sini pilih no ya. Nah, untuk participate in the package user survey, kita pilih no, enter. Kita tunggu. Lalu untuk apa saja yang ingin diinstal dalam Debian teman-teman, bisa memilih tergantung kebutuhannya apa. Di sini saya pilih Debian desktop, kemudian kemudian saya ingin SSH juga ya teman-teman. SSH server, dan pilihnya bisa menggunakan spasi ya. Kemudian kita enter, kita tunggu. Sekarang kita diharuskan untuk memilih install the group bootloader to your primary drive. Sini kita yes, kita enter. Kemudian device for bootloader installation, kita pilih yang bawah, kita enter. Kita tunggu. Ini kita diharuskan untuk mereboot setelah melakukan proses instalasi. Please choose continue the reboot. Kita enter. Lalu dia akan mereboot Debian servernya. Maka setelah ini kita bisa menggunakan Debian kita. Nah, di sini kita masuk ke dalam UI-nya Debian server. Nah, di sini kita login dulu saja ya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa kita akan menginstal Debian server,
hanya CLI-nya saja, jadi kita tidak menggunakan GUI-nya. Namun pada proses instalasi tadi, kita tidak meng-disable untuk instalasi Debian environment, yang mana nantinya ketika kita meng-checklist ataupun meng-enable proses instalasi untuk Debian environment, maka secara otomatis Debian-nya akan menginstal GUI-nya seperti ini. Namun tidak apa-apa, walaupun kita berada di GUI seperti ini, kita tetap bisa pindah ataupun berganti ke mode CLI. Jadi tidak ada kursor seperti ini, tidak ada tulisan activity. Caranya bagaimana? Kita buka terminal. Kita buka terminal untuk switch ke CLI saja, karena kita akan belajar menggunakan CLI, jadi tidak menggunakan GUI. Nah, perintahnya adalah system ctl isolate multi user target. Kita enter, maka dia akan meminta untuk masukkan password. Kita masukkan, kita authentication, maka dia akan berpindah ke CLI seperti ini. Kita masukkan user kita, yaitu router Debian. Kita masukkan passwordnya. Nah, dan sudah masuk ke dalam CLI. Jadi ketika teman-teman ingin kembali ke GUI lagi, teman-teman bisa ketikkan perintah yang tadi ya, sama sistem ctl isolate multi layer user target. Karena saya tidak akan kembali lagi ke GUI, saya akan di CLI, jadi saya tidak akan kembali ke GUI-nya. Mungkin untuk video kali ini cukupkan sekian ya. Nah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu install Ubuntu Desktop. Pada video kali ini kita akan menginstal Ubuntu Desktop, yang mana Ubuntu Desktop itu nanti akan digunakan sebagai Ubuntu Client. VirtualBox-nya. Kemudian untuk instalasi filenya, teman-teman bisa buka saja pencarian, kemudian ketikkan download Ubuntu Desktop yang paling atas ya teman-teman. Kemudian pilih Ubuntu Desktop yang ingin teman-teman gunakan. Contohnya seperti ini. Kita klik. Nah, dia akan otomatis mendownload ya. Karena saya sebelumnya sudah mendownload, jadi saya tidak akan mendownloadnya kembali. Saya cancel. Kita ke VirtualBox kembali. Lalu untuk membuatnya, untuk menginstalnya kita ke Tools, kemudian New. Nah, untuk name-nya di sini saya akan namain Ubuntu. Kita next, kemudian kita next, kita create, kita next, kemudian kita next, kita create. Lalu kita start seperti biasa. Untuk file yang akan kita gunakan, kita akan input yang baru ya. Karena video sebelumnya kita belum sempat menginputkan Ubuntu Desktop. Langsung saja kita ke choose, kemudian ke add, kemudian kita ke sini ada Ubuntu Desktop. Kita open Ubuntu Desktop, kita choose. Nah, Ubuntu Desktop kita start. Try all install Ubuntu, kita enter. Nah, setelah melewati proses loading tadi, sudah ya, kita langsung klik install Ubuntu. Jangan try Ubuntu ya, install Ubuntu. Kemudian ini untuk keyboard, kita English US, kita continue. Nah, untuk update and other software, di sini ada dua pilihan, yaitu normal installation dan minimal installation. Untuk normal installation di sini langsung akan ke install web browser dan lain-lain ya, banyak. Jika minimal installation itu hanya web browser dan basic ini ya, utilities. Kita normal installation saja, lalu kita continue.
Nah, untuk installation type di sini kita pilih erase this and install Ubuntu ya teman-teman. Kemudian kita install now. Kemudian kita continue. Nah, di sini untuk itu saya berada di Bandung ya teman-teman. Nah, kemudian kita continue. Untuk username di sini saya Arini Setiawan saja ya. Kemudian untuk pick username sini saya Arini. Kemudian untuk password sini 345. Untuk ini 12345. Kita lihat ya. Apakah benar 123? Ya. Kemudian ini pilih require my password. Saya tidak login otomatis karena ketika saya login saya akan masukkan password lagi. Kemudian kita continue. Nah, tinggal kita tunggu ya. Kemudian kita restart now. Kita masukkan password. Oke, sudah selesai ya untuk proses instalasinya. Mungkin tampilannya akan seperti ini saja. Kita lanjut ke materi keempat, teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke materi install Ubuntu Server. Pada video sebelumnya, kita sempat menginstal Ubuntu Desktop sebagai klien. Begitu juga dengan Debian Server sebagai router. Nantinya untuk Debian Server sebagai server, kita tidak perlu menginstal ulang atau menginstalnya kembali untuk membuat Debian Server baru. Namun kita akan melakukan cloning pada video selanjutnya. Sekarang kita tinggal melakukan instalasi pada Ubuntu Server. Untuk instalasi Ubuntu Server sendiri sudah kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal persiapkan saja Ubuntu servernya dengan menginstalnya dengan tata cara yang sudah kita lakukan di video sebelum-sebelumnya ya. Di sini saya membuatnya dengan user Arini Nur. Kemudian passwordnya. Nah, jadi sudah ya teman-teman. Nah, kita sekarang masuk pada materi cloning Debian. Seperti pada topologi yang sudah kita tentukan sebelumnya, yang mana terdapat router Debian server dan juga server Debian. Jadi terdapat dua server, yaitu Debian server dan juga Ubuntu server. Sekarang kita akan mengcloning Debian server sebagai server nantinya. Jadi cloning ini kata lainnya itu ialah duplikat. Jadi di sini kita bisa klik kanan saja, lalu clone. Kemudian di sini saya akan ganti namanya menjadi server Debian server ya. Kemudian kita next, kemudian full clone, kita langsung clone saja. Nah, di sini akan langsung melakukan proses cloning yang mana ini pastinya lebih cepat dibanding proses instalasi ulang. Nah, sudah ya, mungkin segitu dulu untuk materi cloning Debian. Kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Oke, kita lanjut, yaitu pada pembahasan untuk melakukan snapshot pada setiap VM di lab kita ya. Jadi kita sudah melakukan instalasi pada seluruh VM kita, yaitu kita sudah menyiapkan Debian server sebagai server. Kita juga sudah menyiapkan Debian server sebagai router, menyiapkan Ubuntu Desktop sebagai klien. Kita juga sudah menyiapkan Ubuntu server sebagai server.
Nah, sekarang kita akan melakukan snapshot, yang mana snapshot ini sudah dibahas di video sebelumnya, yang mana ini digunakan untuk menandakan status pada VM kita yang sekarang. Jadi contoh di sini saya belum melakukan apapun pada VM router Debian server, dan ketika saya snapshot dengan penamaan snapshot 1 contoh, lalu saya melakukan konfigurasi pada router Debian server dan terdapat error, maka agar error tersebut hilang, saya cukup kembali ke snapshot 1 yang sudah saya buat tadi, sehingga error tersebut akan hilang dan kembali ke status awal yang sudah saya snapshot. Jadi di sini kita langsung snapshot saja. Di sini ada garis 3 ya, kemudian ada snapshot, kemudian tag. Nah, di sini namanya saya akan ganti menjadi default ya. Kemudian oke. Nah, di sini sudah. Lalu begitu juga dengan yang Ubuntu desktop. Ya, kita tag default juga. Kita oke. Kemudian di Ubuntu server juga. Oh, kita oke. Dan yang tadi ada di server Debian. Kita tag, kemudian default ya. Oke, sekarang kita sudah melakukan snapshot pada seluruh VM kita, yang mana jika terdapat error, nantinya kita bisa kembali ke snapshot default ini sehingga error tersebut bisa hilang. Nah, kita masuk ke materi setup topologi, yang mana kita akan membahas untuk setup topologi. Jadi, kita akan melakukan setup topologi pada seluruh VM yang sudah kita siapkan di video sebelumnya. Apa itu setup topologi dan apa maksud dari men-setup topologi pada pembahasan kali ini? Oke, jadi topologi yang sudah kita siapkan itu seperti ini, yang mana terdapat host OS atau laptop kita sendiri, yang mana nanti host OS ini akan terhubung ke router Debian. Lalu Debian server dia juga akan terhubung ke internal network. Ini terdapat Debian server sebagai server 1 dan juga Ubuntu server sebagai server 2. Nah, begitu juga dengan Debian server sebagai server ini, dia akan terhubung juga dengan Ubuntu desktop yang sebagai klien. Dan nantinya jadinya akan seperti ini. Jadi router Debian terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, router Debian terhubung ke internal network menggunakan adapter 2, dan terhubung ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Jadi adapter merupakan fitur yang disediakan oleh VirtualBox untuk penghubung antara VM. Jadi router Debian ini akan terhubung ke host OS menggunakan adapter 1, kemudian ke internal network menggunakan adapter 2, dan ke klien Ubuntu menggunakan adapter 3. Kita langsung coba saja. Di sini saya akan konfigurasi pada router Debian. Di sini saya akan langsung mengkonfigurasi adapternya dengan setting, kemudian network, dan untuk adapter 1, ini saya inginnya terhubung ke host OS ya, atau laptop kita, yang mana kita harus menggunakan host only adapter. Sini host only adapter. Kemudian penamaannya di sini menggunakan interface VirtualBox host only ether adapter. Jangan lupa router Debian-nya dinonaktifkan atau jangan di start, karena kita akan mengaktifkan adapter 2 dan juga adapter 3, yang mana jika router Debian-nya run, maka ini tidak bisa di checklist. Karena pada router Debian adapter 2 kita ingin terhubungnya ke server Debian dan server Ubuntu, maka di sini kita akan aktifkan adapter 2, lalu kita hubungkan ke internal network. Dan untuk name-nya sendiri saya akan berikan nama server network. Nanti router Debian-nya akan terhubung ke server Debian dan server Ubuntu menggunakan interface internal network bernama server network, dan juga server 1 dan server 2
akan terhubung ke router Debian menggunakan interface yang bernama server network. Lalu adapter 3, saya ingin enable, kemudian yang mana adapter 3 ini akan terhubung ke klien Ubuntu. Itu menggunakan internal network. Lalu untuk penamaannya saya berikan client network. Jadi berbeda dengan interface yang terhubung ke internal network atau server. Jadi router Debian terhubung ke internal network menggunakan penamaan server network, dan kalau terhubung ke klien dia menggunakan penamaan client network. Kita oke. Sekarang kita sudah mengkonfigurasi pada router Debian-nya. Kita sudah menghubungkan ke setiap VM. Sekarang kita tinggal menghubungkan pada Debian server, Ubuntu server, dan juga Ubuntu desktop. Di sini saya akan mengkonfigurasi terlebih dahulu dari Ubuntu desktop. Kita ke setting, kemudian network, kemudian adapter satunya internal network, name-nya client network. Kita oke. Lanjut Ubuntu server, network, adapter 1, kita ke internal network, penamaannya server network ya. Kemudian oke. Begitu juga dengan Debian server. Kita ke setting, kemudian network, internal network, kemudian server network. Nah, kita oke. Nah, segitu dulu mungkin untuk konfigurasi setup topologi. Kita masuk pada materi konfigurasi RAM pada VM, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan mengkonfigurasi RAM pada setiap VM, karena nantinya semua VM ini akan berjalan secara bersamaan. Yang mana jika teman-teman memiliki laptop ataupun host OS-nya itu memiliki spesifikasi yang rendah, itu bisa membuat laptop itu base OD atau blue screen of death. Jika terdapat OS yang berjalan secara bersamaan, lebih dari 2 OS yang ternyata laptop tersebut memiliki spesifikasi yang tidak cukup, maka itu bisa membuat laptop kita hang. Oleh karena itu, kita bisa men-setting setiap RAM pada setiap VM ini, sehingga hanya menggunakan sedikit spesifikasi dari laptop. Jadi kita menggunakan minimal RAM, dan setiap VM ini kita akan menggunakan atau mencoba dulu pada router Debian. Kita ke setting, kemudian sistem. Nah, ini karena 1024, ini bisa diubah ke 512 saja ya. Dan pastikan prosesornya itu 1 ya, kita oke. Lalu begitu juga dengan Ubuntu desktop client. Setting, kemudian sistem 512, prosesornya harus 1, kemudian oke. Lalu Ubuntu server, kita setting sistem 512, prosesornya 1, oke. Kemudian yang terakhir Debian server, prosesornya 1, oke. Oke, mungkin sudah ya konfigurasi RAM pada VM. Mungkin cukup sekian materi di bab 14 itu, yaitu lab setup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.